Halo, nama saya Imade Wahidi Galgal dengan NIM 31519045 akan menjelaskan proses strategi perubahan massa. Yang di sini saya mengambil dari restore organik, yaitu dari poin 2, 5, 6, 1, dan 3, yaitu di mana digunakan pada respon tapak, yaitu continuous present dan of the hill, lalu respon tampak bangunan yaitu of the material, lalu respon bentuk dan massa pada bangunan yaitu building as nature and forms follow flow. Lalu di sini strategi hubungan massa yang pertama itu form komposisi, bentuk massa mengikuti bentuk dari side dan massa mundur dalam menyesuaikan dengan garis padan jalan. Dan yang kedua, lalu ada sirkulasi kebisingan dan ruang hijau. Bagian tengah bangunan diciptakan sebagai sirkulasi dan area ruang komunal. Dan sumber utama kebisingan adalah rel dari kereta api yang ada di sebelah side, sehingga bangunan agak didorong menjauh dari sumber kebisingan tersebut. Dan ditambahkan ruang hijau untuk bisa mengurangi dari kebisingan yang ada. Lalu yang tahap ketiga, ruang hijau dan lantai 2. Pada lantai 2, yaitu bagian pada lantai 2 mengikuti dari gubahan pada lantai 1 dan dibuat ruang hijau dan pada lantai 2 agar tidak masif. Dan yang keempat, hunian dan aktivitas ekonomi. Huniannya tercipta pada bagian lantai 2, 3, dan 4, dan lantai 1 khusus sebagai aktivitas ekonomi saja. Dan di sini yang terakhir yaitu matahari dan hunian. Merespon sinar matahari pada bagian barat dan timur ditambahkan second skin untuk mengurangi sinar matahari khususnya untuk lantai hunian. Ini adalah hasil 3D yang sudah dibuat, yaitu pada bagian lantai 1. Ini pada bagian lantai 1 dilihat begitu banyak space yang kosong karena di situ sebagai fungsi untuk ekonomi yaitu toko dan area kuliner, dan dijadikan pusat umum untuk semua orang bisa ke sana. Dan ini tampak view dari perspektif burung, lalu ini dari bagian bawah yaitu tempat untuk area communal space dan area kuliner, lalu ada toko untuk tipe 9 meter persegi dan 18 meter persegi. Lalu berikutnya adalah studi market yang sudah dilakukan. Ini bagian bangunan, pada bagian bawahnya digunakan sebagai fasilitas tambahan yaitu fungsi klinik, lalu bagian ininya di bagian bawah sebagai toko, dan yang bagian ini digunakan sebagai toko juga dan area kuliner. Lalu dari perspektif ini bisa dilihat area kosong sebagai area parkir dan area sirkulasi yang ada, dan digunakan juga sebagai area loading dock. Lalu ini sirkulasi yang terjadi di bagian dalam bangunan terbentuk karena area komunal yang tercipta di dalamnya dan memisahkan dan menjadi pemisah antar bangunan. Bangunan ini memiliki sirkulasi yaitu vertikal dan horizontal. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.